Mengejutkan! Bukan cuman Patrick Kluivert, sosok legenda Everton ini juga mengaku takjub dengan Marcelino Ferdinand. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengaku tertarik dengan kemampuan Marcelino Ferdinand. Ternyata selain Kluivert, legenda Everton ini juga mengaku takjub dengan pemain Oxford United itu. Dalam pengenalannya, Patrick Kluivert ditanya soal siapa pemain lokal yang menonjol menurutnya. Marcelino Ferdinand, tapi dia bukan satu-satunya, katanya, Minggu, 12 Januari 2025. Masih hangat diingatan bagaimana Marcelino Ferdinand mencetak 2 gol fenomenal di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi, 19 November 2024 lalu. Ternyata selain Kluivert, legenda Everton Tim Cahill juga menaruh perhatian kepada mantan pemain Persebaya itu. Tim Cahill bahkan langsung menelepon Marcelino Ferdinand usai tampil ciamik sepanjang Piala Asia U23 dan playoff Olimpiade Paris 2024. Dalam panggilan video itu, Tim Cahill meminta Marcelino Ferdinand untuk tidak ragu menghubunginya kapanpun dia mau. Dengarkan, apa yang kamu butuhkan di dalam dan luar lapangan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Saya ada di sini untuk kamu, kata Tim Cahill dalam video yang diunggah Marcelino Ferdinand. Legenda sepak bola Australia itu pun memberi wejangan kepada Marcelino Ferdinand agar selalu menikmati setiap pertandingan yang ia mainkan. Hal terpenting adalah kami menikmati sepak bola, kerja keras di latihan, dan selalu percaya, tutur Cahill. Kebetulan posisi Tim Cahill saat masih aktif bermain, sama dengan Marcelino Ferdinand. Mengetahui penampilan Marcelino Ferdinand begitu menonjol di Piala Asia U23 2024, Tim Cahill menyampaikan apresiasinya. Marcelino menjadi salah satu pemain kunci timnas Indonesia yang berhasil finish di peringkat keempat Piala Asia U23 2024. Marcel mencatatkan 6 penampilan dan mampu membukukan 2 gol. Dengan segala pencapaian yang sudah diraih pemain yang lahir dari rahim Persebaya Surabaya tersebut, Cahill percaya bahwa masa depan sepak bola Indonesia ada di pundaknya. Selamat untuk Indonesia. Kamu adalah contoh dan akan menjadi masa depan sepak bola, ujarnya. Sebelumnya, Marcelino Ferdinand sempat mendapat kritik hingga hujatan dari netizen berkat penampilannya di pertandingan melawan Uzbekistan dan Irak di Piala Asia U23 2024. Marcelino dianggap bermain terlalu egois sehingga menyia-nyiakan kesempatan untuk mencetak gol. Kolom komentar akun Instagram Marcelino pun sempat diserang netizen. Bagaimana menurut kalian? Mengejutkan, Ronaldo Kuateh dilepas Muangthong United ke klub Liga 2 Thailand. Pemain timnas Indonesia, Ronaldo Kuateh, saat ini sudah mempunyai klub baru. Itu setelah Muangthong United melepas Ronaldo Kuateh ke klub Liga 2 Thailand, Mahasaraham SBT. Muangthong United melepas Ronaldo Kuateh dengan sistem peminjaman. Mantan pemain Madura United itu akan membela Mahasaraham SBT sampai akhir musim di Liga 2 Thailand. Kabar peminjaman ini cukup mengejutkan. Pasalnya Ronaldo Kuateh merupakan pemain baru yang didatangkan Muangthong United pada awal musim 2024-2025. Ronaldo Kuateh bukan satu-satunya pemain yang dipinjamkan Muangthong United. Klub kasta tertinggi Thailand itu juga melepas Sataporn Dangsei dan Chaipol Sukma. Sama seperti Ronaldo Kuateh, Sataporn Dangsei akan bermain untuk Mahasaraham SBT. Sementara Chaipol Sukma akan membela Kasetsart FC. Muangthong United melepas 3 pemainnya ke klub Liga 2 Thailand dengan status peminjaman. Sataporn Dangsei dan Ronaldo Kuateh akan membantu Mahasaraham SBT. Untuk Chaipol Sukma bergabung ke Kasetsart FC, tulis pernyataan resmi Muangthong United, Jumat, 17 Januari 2025. Ronaldo Kuateh sangat jarang dimainkan oleh pelatih Muangthong United, Gino Lettieri, selama putaran pertama Liga Thailand 2024-2025. Tercatat, pemain berusia 20 tahun itu hanya bermain selama 1 pertandingan dalam 17 laga. Ronaldo Kuateh menjalani debutnya di Muangthong United saat melawan Hon KN pada pekan ke-8 Liga Thailand, 27 September 2024 lalu. Dalam pertandingan yang digelar di Thunderdome, Nonthaburi, laga tersebut berakhir dengan skor imbang 0-0. Ronaldo Kuateh masuk pada menit ke-64 untuk menggantikan Purachet Thotsanit. Pemain keturunan Liberia itu sempat bermain penuh saat Muangthong United melawan Muang Trang United pada Piala Thailand 2024-2025 di Trang Stadium, Trang, 30 Oktober 2024. Dalam laga itu, Muangthong United kalah dengan skor 0-1 dari Muang Trang United yang merupakan klub divisi 3 Thailand. Pindahnya Ronaldo Kuateh membuatnya tidak akan bertemu Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Asnawi Mangkualam memperkuat Port FC, sementara Pratama Arhan membela True Bangkok United. Bagaimana menurut kalian? Inilah harga pasaran terbaru Evan Dimas usai dilepas Persik Kediri. Nilainya sudah pasti turun drastis. Ya, nasib malang menimpa salah satu gelandang terbaik timnas Indonesia, Evan Dimas Darmono. Bagaimana tidak,
baru sebentar membela tim asal kota Kediri itu, ia langsung dilepas oleh klub pada Januari 2025. 1. Turun harga. Parahnya lagi, Evan sama sekali belum menunjukkan kemampuannya. Tercatat, sejak didatangkan oleh manajemen, mantan kapten timnas Indonesia U19 itu baru sekali bermain. Penurunan performa menjadi faktor yang diduga memicu pemutusan kerjasama ini. Selain dilihat dari minimnya menit bermain yang menjadi bukti kalah bersaing, harga pasarannya yang terus merosot juga menjadi bukti lainnya. Melansir laman Transfermarkt, harga pasaran Evan pasca dilepas Persik adalah senilai 1,74 miliar rupiah. Angka ini sangat jauh berbeda dibandingkan saat tengah berada di top performa saat memperkuat Persija Jakarta 2019 yang menyentuh angka 6,08 miliar rupiah. Evan Dimas dikenal sebagai salah satu gelandang terbaik Indonesia pada masa jayanya. Kemampuan individu dan visi bermain menjadi kekuatan utama yang dimiliki oleh pemain berusia 29 tahun itu. 2. Awal karir. Nama Evan pertama kali mencuat saat membawa timnas Indonesia U19 menjadi juara di Piala AFF U19 2013. Berperan sebagai kapten, pemain asal Surabaya itu juga membawa tim merah putih mengalahkan timnas Korea Selatan U19 di kualifikasi Piala Asia U19 2014 dengan hat-trick-nya. Sejak saat itu, namanya terus menjadi pemain andalan timnas baik di level U23 maupun senior. Mulai dari era Alfred Riedel, Luis Mia, Simon McManamy, hingga Shin Taeyong pernah dicicipinya. 3. Cedera parah. Namun petaka bermula saat Evan mengalami cedera parah setelah dijegal Doan Van Hau dari timnas Vietnam U23 di final cabur sepak bola SEA Games 2019. Sejak saat itu, performanya mulai menurun. Bakutu loncat, Evan kesulitan untuk bertahan lama di klub karena performanya yang tak konsisten. Tercatat sejak dari Persija, ia pernah membela beberapa klub seperti Bayangkara FC, Arema FC, PSIS Semarang, dan Persik Kediri, hingga akhirnya kini tak memiliki klub. Bagaimana menurut kalian? Jordi Amat curhat ke media Spanyol, singgung jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia, ternyata selama ini dia begini. Pemain timnas Indonesia, Jordi Amat, jauh-jauh hari pernah mengungkap kepada media Spanyol soal jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Jordi Amat resmi menjadi WNI pada 2022 lalu, bersama dengan Sandy Walsh. Ia menjalani debut bersama timnas Indonesia dalam laga Piala AFF 2022. Pemain yang kini perkuat JDT di Liga Super Malaysia itu membantu Indonesia menang 2-1 atas Kamboja. Debutnya yang cukup mengesankan membuatnya menjadi salah satu bek andalan skuad Garuda. Dalam sebuah kesempatan, pemain kelahiran Spanyol tersebut sempat melakukan sebuah wawancara dengan salah satu stasiun TV di negara kelahirannya. Amat tampil dalam program acara televisi TOTCMOU yang disiarkan Catalan Media Corporation, CCMA. Ex-penggawa timnas Spanyol U21 yang pernah berseragam Espanyol, Rayo Vallecano, dan Real Betis itu ditanya mengenai awal mula proses naturalisasinya menjadi WNI. Pemain 32 tahun tersebut menyebut dirinya memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu, yang merupakan keturunan keluarga Kerajaan Siau, Sulawesi Utara. Kakek buyutnya merupakan Raja Siau, maka Jordi Amat masih terhitung sebagai putra mahkota. Pada mulanya, Jordi Amat mengira cerita itu hanyalah dongeng dari neneknya. Namun, saat beranjak dewasa, ia menyadari bahwa keturunan kerajaan Siau memang benar adanya. Meski begitu, ia menjelaskan bahwa gelar raja tersebut tidak sebanding dengan raja-raja di Spanyol, sehingga tidak terlalu berpengaruh pada kehidupannya. Selama ketika saya masih kecil, nenek saya memberitahu kalau saya adalah putra mahkota, tapi saya pikir itu hanya cerita semata dan tidak lebih, ujar Jordi Amat. Itu tidak setingkat dengan yang kita kenal sebagai pangeran. Tidak sebanding dengan gelar raja-raja Spanyol. Jadi itu tidak akan mengubah banyak hidup saya, imbuhnya. Jordi Amat memulai karir sepak bola dari Akademi Espanyol pada tahun 1999. Bek tengah timnas Indonesia itu juga pernah menjadi bagian timnas Spanyol di berbagai kelompok umur, mulai U17, U18, U19 hingga U21. Namun demikian, Jordi Amat belum pernah dipanggil untuk bergabung dengan timnas senior Spanyol. Debut Jordi Amat di timnas Indonesia. Jordi Amat debut bersama timnas Indonesia ketika menghadapi Kamboja pada laga grup A Piala AFF 2022 di Stadion GBK, Jumat, 23 Desember 2022, lalu. Bek kelahiran Spanyol itu terbilang menjanjikan di laga debutnya bersama skuad Garuda di bawah asuhan Shin Taeyong. Amat memperlihatkan penampilan solid dalam memperkokoh lini belakang timnas Indonesia. Di laga debutnya, Amat berhasil melakukan 4 kali sapuan dan 1 tackle saat menghadapi Kamboja. Tak hanya kuat dalam bertahan, bek kelahiran 1992 ini juga memiliki kemampuan distribusi bola yang impresif. Umpan panjangnya yang akurat beberapa kali mampu menembus pertahanan Kamboja. Bagaimana menurut kalian?
Ragnar Oratmangoen ungkap satu nama paling disiplin, jago dan religius. Bisa jadi pertimbangan Patrick Kluivert saat timnas Indonesia versus Australia mendatang. Ragnar Oratmangoen merupakan pemain naturalisasi yang juga mualaf di timnas Indonesia. Ia dikenal ramah dan murah senyum terhadap para pemain dan supporter sepak bola. Siapa sangka, Ragnar Oratmangoen pernah mengungkapkan satu nama pemain timnas Indonesia, terkenal disiplin dan jago mainnya. Hal itu Ragnar Oratmangoen sampaikan di satu momen wawancaranya. Pria yang akrab disapa Wah Haji itu juga memuji pemain timnas Indonesia lainnya. Dalam sudut pandangnya, Wah Haji yang memuji rekan bermainnya karena melihat ada kelebihan yang melekat, sehingga memuji Abis Asnawi Mangkualam dan Yakob di timnas Indonesia. Beberapa waktu lalu, Ragnar Oratmangoen yang akrab dipanggil fans Indonesia dengan nama Wah Haji hadir dalam podcast Sport 77 Official. Penilaian itu, Wah Haji sampaikan sebagai pemain dengan lari tercepat dan pemain paling disiplin di timnas Indonesia. Dalam obrolannya, Wah Haji menceritakan kisahnya dan perjalanan karir dan spiritualnya. Sebelum STI dipecat yang kini telah digantikan Patrick Kluivert, katanya timnas Indonesia yang diasuh pelatih Shin Taeyong dinilai sudah bagus. Ragnar akui merasa bermain untuk negara adalah kehormatan besar dan kesempatan langka yang sangat spesial. Saya sudah lebih dulu tahu, jika mereka memintaku 3 tahun lalu saya juga akan bilang hal yang sama, ungkap Ragnar Oratmangoen. Usai obrolan podcast, Ragnar mendapatkan pertanyaan juga yang dimana disebut game, satu kata, dengan menjawab cepat. Ragnar Oratmangoen mengungkapkan yang jarang diketahui orang banyak. Ternyata ada 2 nama pemain timnas Indonesia ia nilai disiplin dan lari cepat hingga punya visi terbaik. Siapa yang pemain paling cepat larinya di timnas? Yakob Sayuri. Siapa yang visi bermainnya paling bagus di timnas? Tom Hai, tanya host kepada Ragnar. Siapa yang pemain paling disiplin di timnas? Asnawi. Siapa pemain paling lucu di timnas? Ricky, jelasnya. Sebagai informasi, pemain timnas Indonesia Yakob Sayuri ternyata sosok yang taat ibadah. Ia diketahui beragama Kristen. Si kembar asal klub PSM Makassar, Yakob Sayuri dan Yance Sayuri, mendapat panggilan bergabung ke timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Maret 2023 lalu. Dengan beda posisi, sang kakak, Yakob Sayuri bermain sebagai penyerang, sedangkan Yance Sayuri menempati posisi pemain bertahan. Kemudian pemain Asnawi Mangkualam ialah pemain kelahiran Makassar. Asnawi juga terkenal sosok yang religius. Kehebatannya dalam bermain tak diragukan lagi, sebab pemain Muslim Asnawi Mangkualam itu baru saja melanjutkan kontraknya dengan klub luar negeri. Diketahui, Asnawi datang ke Port FC pada awal tahun 2024 alias pertengahan musim 2023-2024. Penampilan Asnawi sudah membuat Port FC terpikat hingga tekan kontrak sampai 2029. Kabar baiknya, timnas Indonesia tak lama lagi akan melanjutkan laga babak ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadwalnya skuad Garuda bersama pelatih baru ini akan bertandang ke Australia pada Maret mendatang. Bagaimana menurut kalian? Ini reaksi Jens Raven soal Baker bersaudara yang gabung TC Timnas Indonesia U20. Dia menyambut antusias. Pasalnya, Jens Raven mengakui kualitas dari Timothy Baker dan Matthew Baker. Tak ayal diakini, kehadiran pasangan kakak beradik itu bisa membuat tim makin tangguh. Satu sambut kehadiran Baker bersaudara. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, memberikan kesempatan untuk pertama kalinya kepada Baker bersaudara untuk bergabung ke TC skuad Garuda Nusantara. Adapun TC tersebut dalam rangka menatap Piala Asia U20 2025. Raven pun turut memberikan komentarnya terkait kehadiran Timothy dan Matthew di TC Timnas Indonesia U20. Striker berusia 19 tahun itu mengakui telah mengenal 2 pemain tersebut sebelum tergabung di TC skuad Garuda Nusantara. Hanya saja, masih sebatas perkenalan di media sosial. Sebelum kita TC saya sudah tahu Tim dan Matthew jadi bagian dari kita sudah kenal lewat Instagram dan berbalas DM sejak Desember, kata Raven kepada awak media. Saya memberikan selamat pada mereka, dan kita berbagi kontak dan mereka datang di Jakarta waktu yang sama dengan saya, dan kita juga berada di taksi yang sama dan kita saling mengobrol, sambungnya. 2. Akui kualitas Baker bersaudara. Jens Raven pun mengatakan kalau Baker bersaudara merupakan pemain yang potensial. Apalagi, keduanya masih sangat muda. Timothy berusia 17 tahun, sementara Matthew 15 tahun. Mereka adalah pemain bola yang bagus, mereka punya first impression yang bagus. Sejujurnya di usia mereka yang masih sangat muda dan punya potensi yang bagus, saya pikir mereka sangat memukau saya, ungkap Raven. Kendati tergabung dalam TC Timnas Indonesia U20, Baker bersaudara belum tentu bisa lolos seleksi menembus skuad utama. Timothy dan Matthew harus kerja ekstra untuk membuat Indra Syafri jatuh hati agar bisa masuk ke skuad utama Garuda Nusantara. Bagaimana menurut kalian?
Inilah 6 pemain keturunan Grade A yang diharapkan dinaturalisasi dan perkuat timnas Indonesia berikutnya. Berikut adalah 6 pemain keturunan Grade A yang diharapkan bisa segera dinaturalisasi untuk menambah kekuatan timnas Indonesia agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Lalu, siapa saja pemain keturunan Grade A tersebut? 1. Miliano Jonathans. Pemain satu ini sudah menyatakan ketertarikan untuk membela timnas Indonesia. Tinggal PSSI yang mau menyambut sang pemain atau tidak. 2. Milan Manhoef. Pemain satu ini sudah santer diberitakan masuk dalam kandidat pemain untuk dinaturalisasi. Namun, Manhoef belum menyatakan secara terbuka ketertarikan membela timnas Indonesia atau tidak. 3. Tristan Goijer. Pemain berusia 20 tahun ini belum menyatakan minat membela timnas Indonesia atau tidak. Goijer sendiri memang punya darah keturunan. Saat ini, ia membela PEC Zwolle. Eliano Reijers mungkin bisa membantu membujuk sang bek untuk berkostum tim merah putih. 4. Pascal Struij. Pemain Leeds United ini juga sudah lama digadang-gadang akan menjalani proses naturalisasi. Pengalaman Struij tampil di Liga Inggris tentu akan sangat berguna. Sayangnya, kedatangan pemain satu ini akan membuat lini belakang Indonesia semakin sesak. Saat ini saja sudah ada beberapa nama termasuk pemain keturunan di posisi tersebut. 5. Jairo Riedewald. Pesepak bola Royal Antwerp ini kabarnya sudah positif akan menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Riedewald disebut memiliki darah keturunan dari Maluku. Posisi aslinya memang pemain belakang. Namun, Riedewald bisa diturunkan juga sebagai gelandang bertahan yang tentunya akan menambah kekuatan. 6. Emil Audero. Kiper FC Como ini sudah lama diincar untuk dinaturalisasi. Namun, pihak keluarga terutama sang ayah, Edi Mulyadi, sempat menolak dengan alasan mimpi Emil adalah bermain di Piala Dunia bersama timnas Italia. Dengan langkah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, mimpi tersebut bisa jadi kenyataan. Emil Audero belakangan memberi sinyal bahwa dia berniat membela skuad Garuda setelah tak sekalipun dilirik oleh timnas Italia. Bagaimana menurut kalian? Pemain mana yang paling dibutuhkan? Ula Romeni berkomitmen akan bawa perubahan bagi skuad Garuda. Ketum PSSI Erick Thohir memastikan komitmen Ula Romeni membela timnas Indonesia tidak hilang usai menyaksikan skuad Garuda dihajar Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di depan matanya langsung, Ula Romeni menyaksikan bagaimana Jepang membantai timnas Indonesia di kandang sendiri, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sempat juga terlihat ekspresi Ula Romeni seperti menunjukkan kekecewaannya saat timnas Indonesia kalah dengan skor telak dari Jepang dalam pertandingan tersebut. Hal itu menimbulkan kekhawatiran bahwa Romeni akan menyesal jika nekat memilih dinaturalisasi menjadi WNI dan masuk bagian dari skuad Garuda di bawah asuhan Shin Tae-yong. Situasi tersebut membuat Erick Thohir segera bertindak. Ex-presiden Inter Milan itu mengaku kembali konfirmasi ke sang pemain apakah masih berniat membela timnas Indonesia. Tak bisa dipungkiri oleh orang nomor satu di PSSI itu bahwa Romeni memiliki keahlian sepak bola yang tinggi. Selain itu kecintaannya dengan Indonesia juga tak perlu diragukan. Kemarin setelah pertandingan saya ketemu Ula, di luar kebiasaan saya, biasanya ketemu, gini-gini, saya gak mau, karena Ula saya lihat orangnya sangat serius. Skillnya sangat tinggi, bahkan kecintaan dia sama Indonesia kalian bisa lihat, tiba-tiba main sepak bola lah dengan anak kecil segala, saya rasa sesuatu yang out of the box, kata Erick. Kecintaannya pada Indonesia pun dibuktikan dengan keputusan Ula Romeni tetap yakin untuk dinaturalisasi dan siap membela timnas Indonesia. Hal itu dikonfirmasi Erick Thohir segera setelah pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang berakhir. Romeni bahkan mengaku ingin membawa perubahan untuk tim. Erick Thohir pun optimistis dengan itu, ia percaya komposisi skuad Garuda yang ada saat ini bisa membuat timnas jauh lebih kuat dari tim yang sebelumnya. Makanya setelah pertandingan, saya tanyakan lagi, kita kalah lo 4-0 lawan Jepang, yakin? Saya bilang. Dia bilang, yakin saya akan bisa bikin perubahan buat tim Indonesia. Tinggal bagaimana komposisi tim semua bisa berjalan dengan baik, saya rasa kita sudah memperkuat tim ini dengan baik, kata Erick Thohir lagi. Lebih lanjut, Erick Thohir berharap Ula Romeni segera bergabung dengan timnas Indonesia, menurutnya hal itu bisa terwujud pada Maret 2025. Menteri BUMN ini juga mengucapkan terima kasih kepada Ula Romeni tetap memilih membela timnas Indonesia meski saat ini dalam keadaan tertekan. Jadi kalau Ula nanti benar-benar gabung di bulan Maret, bagian yang hilang, kalau kita lihat berulang-ulang. Waktu lawan Irak di babak pertama kita sudah menekan tidak bisa gol, di babak kedua kita kena kebobolan, ya memang bagian yang hilang itu ya di posisi striker. Ya, terima kasih Ula walaupun dalam situasi tim nasional tertekan, dia masih punya komitmen. Jadi ya ini merah putih juga, dari Medan, mungkin anak Medan Fighter juga, ujar Erick Thohir. Bagaimana menurut kalian?
Kabar gembira yang buat masyarakat Indonesia makin antusias. Pandit sepak bola asal Singapura, RHYSH Roshan Rai, percaya tim nasional Indonesia bisa bermain di Piala Dunia 2026. Melansir Euronews, Roshan meyakini timnas Indonesia masih berpeluang besar lolos ke Piala Dunia 2026. Pria yang biasa menjadi komentator Piala Asia itu mengatakan, kekuatan skuad Garuda sudah cukup untuk bersaing di turnamen paling bergengsi itu. Saya pikir mereka bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Maksud saya, setelah melihat kemampuan mereka menahan imbang tim dengan kekuatan besar, kata Roshan. Saya pikir mereka sudah cukup kuat dengan apa yang mereka upayakan saat ini, apa yang ingin mereka capai, mereka punya kualitas, tambahnya. Akan tetapi, Roshan menilai timnas Indonesia tidak akan lolos langsung dari putaran ketiga. Menurutnya, pasukan Shin Taeyong bisa mendapatkan tiket ke Piala Dunia lewat putaran keempat. Roshan mengatakan, timnas Indonesia akan bertarung melawan China dan Bahrain untuk mendapatkan tiket ke putaran keempat. Dia meyakini, skuad Garuda akan finish di peringkat keempat klasemen akhir grup C. Jika Anda melihat lawan di grup C, dan kualitas yang dimiliki timnas Indonesia, mereka bisa lolos ke putaran keempat. Ini akan menjadi pertarungan antara Bahrain, Indonesia, dan China, tutur Roshan. Saya pikir, peluang, timnas Indonesia lebih baik daripada China. Peringkat 3 atau 4, mungkin 4, itu tempat yang akan mereka, timnas Indonesia, pertarungkan, tutupnya. Bagaimana menurut kalian?